Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO BOT. Jadi PT Newport Marine Services atau BOT ini didirikan pada tahun 2008 dan bergerak di bidang sewa dan penyewaan kapal untuk menunjang kegiatan lepas pantai di luar dan dalam negeri yang berfokus pada industri minyak dan gas bumi. Nah, selain punya kapal dengan kepemilikan sendiri, bot ini juga memiliki relasi ya dengan pemilik kapal tunda, sehingga bot ini dapat menyediakan kapal kebutuhan pelanggan dengan kapal sewa. Jadi bisnisnya kurang lebih bot ini punya kapal sendiri, tapi dia juga bisa menyewakan kapal nih Sobat Maya, dari kapal yang dimiliki oleh relasinya. Nah, ini adalah kapal-kapal yang dimiliki oleh bot. Nggak banyak ya Sobat Maya, hanya ada 6. Untuk HATS-nya sendiri itu ada 2 unit dan crew bot-nya ada 4 unit. Untuk tingkat utilisasinya sendiri, untuk HATS-nya ini berkurang ya dari tahun ke tahun tingkat utilisasinya. Sementara untuk crew bot-nya sendiri ya ini naik dan turun lah, cenderung stabil. Nah, untuk lebih lengkapnya ini adalah aset dari bot Sobat Maya. Bisa kita lihat di sini dari tahun 2008 sejak didirikan, lalu hingga tahun 2016 terakhir kali, itu bot ini belum pernah menambah kapal lagi ya Sobat Maya. Jadi segitu-segitu aja untuk aset kapalnya. Sisanya kalau misalnya ada kliennya yang butuh kapal, dia tinggal menyewakan lagi dari kapal yang dia sewa. Nah, ini adalah proyek-proyek yang dapat didukung oleh jasa penyewaan kapal bot. Jadi contoh-contoh proyeknya yang bisa dihandle oleh bot ini antara lain kayak offshore drilling rigs dan juga instalasi supportnya. Lalu ada field support services, lalu ada seismic survey and exploration, lalu ada juga offshore construction support, lalu juga ada salvage. Nah, kira-kira bisnis seperti ini menguntungkan nggak sih? Coba kita lihat dari laporan laba rugi dari bot ya, Sobat Maya. Nah, ini laporannya udah disajikan dalam bentuk USD. Nanti di bagian valuasi langsung saya kaliin dengan kursnya 15.500 ya Sobat Maya. Tapi di sini kita tetap pakai USD aja patokannya, karena laporan keuangannya dalam USD. Nah, kita kalau misalnya melihat dari sisi pendapatan, ini dari tahun 2021 ke tahun 2022 memang meningkat ya Sobat Maya. Meningkatnya lumayan signifikan, tapi dari tahun 2022 ke tahun 2023 ini malah terjadi pengurangan. Dan kalau misalnya kita lihat di periode yang sama, di tahun 2024 ini trennya juga menurun ya Sobat Maya. Jadi 2022 ini peaknya, terus menurun dari tahun 2022 ke tahun 2024-nya itu trennya menurun. Jadi dari sisi kinerja agak kurang oke ya. Kalau saya baca dari prospektusnya, ini karena beberapa kontrak itu berakhir Sobat Maya. Jadi kalau misalnya nanti di masa mendatang, bot ini dapat kontrak baru lagi, yaitu pendapatannya bisa kembali naik ya. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya ini di tahun 2021 malah loss lumayan besar. Di tahun 2022 profit 140.000 USD, tapi di tahun 2023 berkurang lagi menjadi 65.000 USD. Dan di periode yang sama nih Sobat Maya di tahun 2024 itu sisa 1.600 USD. Ini tergolong kecil ya untuk profitnya. Dikit lagi minus tuh Sobat Maya. Nah, kenapa sih laba bersihnya ini bisa turun jauh Sobat Maya? Salah satunya adalah karena beban keuangannya yang lumayan tinggi. Jadi ada hutang berbunga yang lumayan tinggi ya di bot ini Sobat Maya. Dan untuk laba bersih dari bot ini juga sangat dipengaruhi oleh selisih kurs. Nah, makanya itu yang membuat perhitungan laba rugi dari bot ini lumayan sulit diikuti ya, karena salah satu faktornya adalah dari selisih kurs juga. Jadi kalau misalnya kita bicara dari sisi kinerja, kinerja bot ini agak kurang oke ya Sobat Maya. Nah, ini adalah segmentasi dari pendapatan bot. Untuk kapal milik sendiri, kita bisa lihat di sini lumayan mendominasi. Tapi di tahun 2022, ini saking utilisasinya itu tinggi banget, dia sampai nyewa kapal lagi dari relasinya ya Sobat Maya. Tapi di tahun 2023 ini karena banyak kontrak yang berkurang, banyak kontrak yang habis juga, maka pendapatannya turun. Jadi dia juga nggak perlu menyewa kapal kepada relasinya terlalu banyak ya. Dan di tahun 2024 ya ini nampaknya turun lagi ya. Nah, apakah untuk kinerjanya bot ini bisa meningkat di masa mendatang? Ya bisa-bisa aja sebenarnya. Karena kalau dari sisi bisnis, untuk bisnisnya bot sendiri ini ya memang agak musiman ya Sobat Maya. Tapi harusnya di tahun 2024 ini
apalagi geopolitiknya lagi kurang oke ya, itu harusnya nantinya kinerja dari bot ini meningkat sih dibandingkan dengan tahun 2023. Soalnya untuk kinerja dari emiten perkapalan di tahun 2024 juga lumayan meningkat nih Sobat Maya. Harusnya bot pun di kuartal ketiga, kuartal keempat itu juga akan meningkat. Seharusnya. Tapi karena ini emiten baru ya kita belum tahu juga. Lalu ini adalah beberapa contoh saingan dari bot. Ada Wins, lalu ada Lead, lalu ada LP juga Sobat Maya. Manakah yang paling bagus? Kalau ada waktu nanti kapan-kapan kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk para pemegang saham dari bot ini, itu semuanya individu dengan kepemilikan terbesar itu dimiliki oleh Bapak Sujaya Soekarno Putra. Awalnya saya sempat mencari tahu ya Sobat Maya untuk para pemegang sahamnya ini ada nggak nih hubungannya dengan toko besar. Soalnya namanya nggak common ya, ada belakangnya itu Soekarno Putra. Tapi setelah saya cari tahu, kayaknya nggak ada hubungannya sih. Lalu sebagai informasi tambahan, di IPO-nya bot ini juga nggak akan ada lock-up period ya Sobat Maya. Biasanya kan kalau misalnya saham IPO itu ada lock-up periodnya ya Sobat Maya 8 bulan dari semenjak sahamnya IPO. Tapi di IPO-nya bot ini nggak ada. Cuma ya seperti biasa ya Sobat Maya. Dari sepengalaman saya dan sepengetahuan saya, itu hampir nggak ada sih saham IPO yang baru listing, terus tiba-tiba langsung diguyur oleh pemegang saham lamanya. Karena ya nggak etis lah. Jadi walaupun nggak ada lock-up period ya sebenarnya aman-aman aja. Nggak mungkin dalam 1 hari, 2 hari pertama itu langsung diguyur. Jadi bagi IPO Hunter sebenarnya nggak ada pengaruh sih. Lalu berikut ini adalah struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya sebesar 1 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 28,57% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 120. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 120 miliar. Lalu nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 4,7 juta USD atau ekuivalen sebesar 75 miliar rupiah itu akan digunakan untuk melunasi sebagian pokok pinjaman. Lalu sisanya itu akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini kurang bagus ya Sobat Maya. Karena sebagian dana itu dipakai untuk melunasi hutangnya dari perseroan ataupun hutangnya dari bot. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi positifnya, ya berarti beban keuangan dari bot ini di masa mendatang itu akan semakin mengecil. Kalau misalnya beban keuangannya semakin mengecil, ya berarti kinerjanya harusnya bisa semakin terdongkrak. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya bot ini adalah BRI Dana Reksa Sekuritas atau dengan kode brokernya OD. Nah, OD ini lumayan sering mengawal saham IPO, terlebih di tahun 2023 ya Sobat Maya. Tapi seingat saya, hingga saat ini, OD ini belum pernah satu kali pun menjadi underwriter tunggal. Nah, jadi kalau misalnya OD di IPO-nya bot ini menjadi underwriter tunggal, menurut saya itu salah satu hal yang positif karena semua barangnya dipegang oleh OD. Nah, untuk track record OD sendiri, menurut saya biasa-biasa aja ya Sobat Maya. Yang arah berjilid-jilid itu hanya cuan, sisanya tutup di zona hijau, tutup di zona hijau. Dan IPO terakhir yaitu UNTD, walaupun sempat dibuka di zona hijau, tapi closingnya itu tutup di zona merah. Jadi ya biasa-biasa aja kinerjanya. Semoga aja kalau misalnya OD itu menjadi underwriter tunggal di IPO kali ini, OD bisa membawa bot ini at least tutup di zona hijau di hari pertamanya listing. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari bot. Masih sama, disajikan dalam USD ya Sobat Maya. Jika kita lihat dari sisi aset, ini cenderung turun ya Sobat Maya. Tapi dari sisi liabilitas juga sama, cenderung turun. Dan ekuitasnya juga cenderung turun. Yang berarti, walaupun jumlah liabilitasnya ini cenderung turun, tapi penurunannya itu enggak sebesar penurunan aset. Makanya ekuitasnya juga akhirnya cenderung turun juga. Nah, dari sisi laporan keuangan juga agak kurang bagus ya untuk bot ini Sobat Maya. Walaupun dia udah kayak stagnan, tapi masih ada kecenderungan turun. Jadi kurang oke. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang, maka bot ini nggak masuk kriteria ya Sobat Maya untuk masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu berikut ini adalah valuasi dari bot di rentang harga IPO-nya yaitu di harga 100 hingga 120. Jadi jika nantinya bot ini listing di harga 100, maka
PER-nya itu akan berada di 4.471 kali dan PBV-nya di 0,97 kali dengan market cap sebesar 350 miliar. Namun jika nantinya bot ini listing di harga 120, maka PER-nya itu akan berada di 5.366 kali dan PBV-nya di 1,11 kali dengan market cap sebesar 420 miliar. Kalau misalnya kita lihat dari sisi PER, wah ini sih mahal banget ya Sobat Maya. Yang berarti emang kinerja dari bot ini agak kurang oke. Tapi dari sisi PBV, ya ini cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi market cap, ya masih reasonable. Jadi kesimpulannya dari sisi valuasi, bot ini kalau misalnya kita lihat dari PER, itu mahal banget. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi PBV dan market cap, ya ini masih reasonable banget. Bahkan dari sisi PBV tergolong murah. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menurut saya pribadi, untuk prospek usaha dari bot ini masih cukup menarik ya di masa mendatang. Tujuan penggunaan dana IPO-nya juga untuk membayar hutang, dan hal ini tentunya akan membuat beban keuangan dari bot ini membaik dan berdampak positif terhadap kinerja keuangannya di masa mendatang. Dan kondisi geopolitik yang saat ini agak memanas, itu juga menurut saya pribadi menjadi salah satu keunggulan ya yang bisa mendorong kinerja dari bot ini. Jadi harusnya di kuartal 3 dan kuartal 4 kinerja bot ini akan lebih membaik. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari bot ini tergolong sangat mahal ya untuk ukuran saham IPO jika kita lihat dari sisi PER-nya. Sementara dari sisi PBV tergolong murah. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya sendiri ini kurang bagus karena sebagian dana itu dipakai untuk membayar hutang. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, menurut saya pribadi cenderung netral ya. IPO terakhir yang dikawal oleh OD, yaitu UNTD, walaupun memang sempat naik di zona hijau, namun pada akhirnya tutup di zona merah. Cuma ya emang selama ini, OD itu belum pernah menjadi underwriter tunggal ya. Jadi mari kita nantikan apakah di IPO-nya bot ini, OD akan menjadi underwriter tunggal atau enggak. Kalau misalnya menjadi underwriter tunggal, menurut saya pribadi akan lebih menarik. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu dan cenderung untuk ikut Sobat Maya. Jadi walaupun secara fundamental ini agak kurang bagus, tapi bagi saya pribadi kayaknya feeling saya yang udah sering baca prospektus, ini ada kepentingan deh. Nah biasanya kalau ada kepentingan, harga sahamnya akan dikerek naik dulu. Cuma apakah hal ini adalah hal yang pasti? Tentunya enggak. Jadi saya masih mencari tahu, mencari info juga sampai dekat-dekat penawaran umum nantinya. Tapi untuk saat ini harusnya malah ada kepentingan menurut saya pribadi ya. Jadi saya akan wait and see dulu, tapi cenderung untuk ikut. Reminder ya Sobat Maya, seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO bot, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya akan order atau enggak untuk saham IPO bot ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO bot. Semoga aja video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih, apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO bot atau enggak. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.